Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Minggu 2 Mei 2021 berjudul Pengajar-pengajar palsu. Satu hal yang seringkali tidak disadari oleh orang percaya adalah adanya pengajar-pengajar atau pemberita-pemberita Injil atau gampangnya pengkhotbah-pengkhotbah palsu. Kebanyakan kalau sudah pergi beribadah dan mendengar firman, dipandang sudah cukup tanpa harus perlu waspada kepada pemberita firman itu sendiri. Padahal yang namanya pengajar palsu itu nyata ada. Itulah kenapa di beberapa gereja ada majelis atau tua-tua yang mana salah satu tugasnya menyeleksi para pembicara mimbar. Saudara, pengajar-pengajar palsu itu sudah ada sejak dulu. Dalam 2 Korintus 11 ayat 4 dikatakan, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Dikatakan Paulus, kamu sabar saja. Artinya kamu menerima begitu saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, kata Paulus. Di sini jelas kalau yang diberitakan adalah Yesus yang lain, pastilah itu pengajar palsu. Dan ini sangat berbahaya, saudara. Kalau Yesusnya Yesus yang lain, rohnya pasti juga roh yang salah. Injilnya pun pasti juga tidak benar. Itulah sebabnya meskipun jemaat di Korintus termasuk jemaat yang setia, Paulus takut. Paulus juga khawatir jangan-jangan jemaat yang setia tadi bisa luntur kesetiaannya, bisa disesatkan. Seperti yang dituliskan di ayatnya yang ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi, yang Tuhan maksudkan orang yang memberitakan atau pemberita dalam ayat di atas adalah para pengajar palsu, guru-guru palsu, dan pengkhotbah-pengkhotbah palsu. Saudara, yang harus kita mengerti dan sadari adalah bahwa para pengkhotbah palsu itu bisa saja mengatakan bahwa penyataan Alkitabiah itu benar, tetapi pada saat yang sama mereka juga mengatakan bahwa mereka memiliki penyataan dan pengetahuan tambahan di luar yang Alkitabiah yang setara dengan kekuasaan atau kebenaran Alkitab. Misalnya, mereka mengajarkan penglihatan-penglihatan, mimpi-mimpi. Sering mereka berkata
Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan memberi pewahyuan kepada saya, dan lain sebagainya. Semua itu diposisikan setara atau sejajar dengan kekuasaan atau kebenaran Alkitab. Jadi sebenarnya belum cukup jika kita hanya menerima kebenaran Alkitab, tetapi kita juga harus berani menolak kekuasaan, baik melalui mimpi, penglihatan, dan lain-lain yang disejajarkan dengan kekuasaan Alkitabiah. Alkitab adalah satu-satunya kebenaran mutlak dan final, inerensi, yang diwahyukan oleh Tuhan, sehingga tidak perlu ditambahi dengan apapun. Saudara, pengajaran palsu yang semacam itu biasanya berpotensi melunturkan iman yang sejati dan menimbulkan sinkritisme. Apa itu sinkritisme? Sinkritisme adalah iman kepada Kristus, tetapi juga digabung dengan iman kepada yang lain. Gampangnya, dicampur adukkan dengan keyakinan atau kepercayaan yang lain. Seakan-akan iman kepada Kristus itu belum cukup, masih perlu ditambahi dengan objek iman yang lain. Misalnya iman kepada filsafat dunia, benda-benda tertentu seperti jimat, anggur, minyak urapan, simbol-simbol, tradisi-tradisi gereja yang mana bertentangan dengan firman Tuhan, keyakinan agama lain, dan sebagainya. Pengajar-pengajar palsu dan ajaran-ajaran palsu itu bisa mengakibatkan beberapa kesalahan fatal. Di antaranya, penyataan yang dianggap baru itu disejajarkan dengan kekuasaan penyataan Alkitab atau kebenaran Alkitab, sehingga berpotensi menjadikan Alkitab kurang penting dan Kristus bukan menjadi yang utama lagi. Selain itu, juga sangat berpotensi pengkultusan terhadap seorang pengkhotbah, pengajar, atau pendeta karena dianggap memiliki pengertian yang lebih dalam atau eksklusif yang sering disebut sebagai pewahyuan tersembunyi. Ini bisa berbahaya terhadap iman yang sejati kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita belajar firman Tuhan yang murni dengan serius, sehingga kita tidak bisa diperdaya oleh para pengajar palsu. Jangan sampai kita diperdaya seperti Hawa yang diperdaya oleh ular dengan kelicikannya itu. Percayalah, jika kita sungguh-sungguh mau belajar, maka Roh Kudus akan menolong kita, sehingga kita bisa mengerti kebenaran Alkitabiah dengan benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.